Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hariyah dari kelompok 5 NIM 231010111122 dari kelas manajemen A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi inflasi, pembagian inflasi, kerangka kebijakan target inflasi, dan skala penilaian inflasi. Definisi inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum naik terus-menerus dalam suatu waktu tertentu. Inflasi menyebabkan daya beli uang menurun, artinya uang yang sama tidak bisa membeli sebanyak sebelumnya. Pembagian inflasi. Yang pertama ada inflasi tarikan permintaan, demand pull, terjadi saat permintaan barang dan jasa lebih besar dari jumlah yang ditawarkan. Yang kedua, inflasi dorongan biaya cost push, terjadi karena kenaikan biaya produksi seperti harga bahan baku dan upah pekerja. Ketiga, imported inflation, terjadi karena naiknya harga barang impor. Keempat, inflasi struktural, disebabkan oleh masalah dalam sistem ekonomi seperti distribusi barang yang lambat, infrastruktur yang buruk, dan lain-lain. Kerangka kebijakan target inflasi. Kebijakan ini dipakai oleh Bank Sentral, contohnya Bank Indonesia, untuk mengendalikan inflasi agar tetap stabil dan tidak merugikan masyarakat. Tujuan utamanya menjaga stabilitas harga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selanjutnya ada skala penilaian inflasi. Penilaian inflasi biasanya dihitung dengan indeks harga konsumen. Ini mencerminkan perubahan harga dari barang-barang yang biasa dikonsumsi masyarakat, beras, minyak, listrik, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Anharul Imam dengan NIM 231010111218. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk bab poin E sampai H. Perhitungan indeks harga konsumen dalam kurung IHK atau Consumer Price Index dalam kurung CPI. Indeks harga konsumen atau IHK adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi dengan melihat perubahan rata-rata harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga secara umum dalam periode tertentu. Langkah-langkah perhitungan IHK. Yang pertama, menentukan keranjang barang dan jasa. Berisi barang atau jasa yang umum dikonsumsi masyarakat, misalnya makanan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, mengumpulkan harga dari periode dasar dan periode berjalan. Harga barang atau jasa dikumpulkan dari berbagai wilayah dan waktu. Yang ketiga, menghitung total biaya keranjang pada periode dasar dan periode berjalan. Yang keempat, menggunakan rumus CPI atau IHK. Rumusnya yaitu IHK sama dengan total biaya keranjang di tahun berjalan dibagi total biaya keranjang di tahun dasar dikali 100. 5. Interprestasi. Jika IHK tahun ini 110, artinya terjadi inflasi sebesar 10% dibandingkan tahun dasar. Contoh sederhana, jika keranjang konsumsi bernilai 1 juta pada tahun dasar dan 1.200.000 pada tahun berjalan, rumusnya yaitu IHK sama dengan 1.200.000 dibagi 1 juta dikali 100 sama dengan 120. Maka inflasinya sebesar 20%. F. Tujuan perhitungan inflasi. Perhitungan inflasi memiliki beberapa tujuan penting, yaitu yang pertama, menjadi indikator kestabilan ekonomi. Inflasi yang stabil mencerminkan kondisi ekonomi yang sehat. Yang kedua, sebagai dasar kebijakan moneter dan fiskal. Bank sentral menggunakan data inflasi untuk menentukan suku bunga dan kebijakan moneter lainnya. Yang ketiga, untuk penyesuaian upah dan pendapatan. Agar daya beli masyarakat tetap terjaga, data inflasi digunakan dalam penyesuaian gaji atau upah. Yang keempat, menilai daya beli masyarakat. Inflasi mempengaruhi nilai uang. Jika inflasi tinggi, daya beli masyarakat menurun. 5. Untuk merencanakan bisnis dan investasi. Investor dan pelaku usaha memperhatikan inflasi untuk menentukan strategi jangka pendek dan panjang.
Selanjutnya poin G, perhitungan inflasi. Inflasi dihitung berdasarkan persentase perubahan indeks harga konsumen atau IHK dari satu periode ke periode berikutnya. Rumus inflasi. Tingkat inflasi sama dengan IHK periode sekarang dikurangi IHK periode sebelumnya dibagi IHK periode sebelumnya dikali 100%. Contoh, IHK Januari 110, IHK Februari 112. Maka rumusnya inflasi sama dengan 112 dikurangi 110 dibagi 110 kali 100% sama dengan 1,82%. Berarti terjadi inflasi sebesar 1,82% pada bulan Februari dibandingkan bulan Januari. Jenis inflasi berdasarkan nilai persentase. Inflasi ringan kurang dari 10% per tahun. Inflasi sedang 10-30% per tahun. Inflasi berat 30-100% per tahun. Hyperinflasi lebih dari 100% per tahun. H. Pengertian deflasi. Deflasi adalah kebijakan dari inflasi, yaitu penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu. Ciri-ciri deflasi. Yang pertama, penurunan IHK dari waktu ke waktu. Yang kedua, daya beli uang meningkat. Yang ketiga, kegiatan produksi menurun karena permintaan menurun. Yang keempat, terjadi penurunan pendapatan perusahaan dan PHK massal bisa meningkat. Penyebab deflasi. Yang pertama, permintaan agregat menurun secara drastis. Yang kedua, kebijakan moneter yang terlalu ketat. Yang ketiga, kelebihan kapasitas produksi di tengah konsumsi masyarakat yang rendah. Dampak deflasi negatif. Yang pertama, negatif bagi produsen, pendapatan menurun karena harga barang turun. Yang kedua, positif bagi konsumen, sementara bisa membeli barang dan dengan harga lebih murah. Yang ketiga, bisa menyebabkan resesi jika dibiarkan berlalu lama. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Ainur Rosiho dengan NIM akhir 136. Selanjutnya ada metode penyesuaian laporan keuangan terhadap inflasi. Dalam lingkungan inflasi, nilai mata uang menurun dari waktu ke waktu, sehingga laporan keuangan berbasis historical cost atau biaya historis bisa menyesatkan. Dua metode utama untuk menyesuaikannya yaitu yang pertama ada Current Purchasing Power atau CPP yang menyesuaikan semua angka dalam laporan keuangan berdasarkan indeks harga umum. Fokusnya yaitu menjaga daya beli mata uang. Kemudian yang kedua ada Current Cost Accounting atau CCI yang menyesuaikan aset dan biaya berdasarkan harga pasar terkini. Fokusnya yaitu nilai pengganti atau replacement cost, bukan hanya indeks inflasi. Selanjutnya ada pengaruh inflasi yang stabil dan terkendali pada dunia usaha. Inflasi yang moderat dan stabil sebenarnya tidak selalu berdampak negatif. Justru dalam kadar yang terkendali, inflasi bisa membawa beberapa efek positif. Pengaruh positif diantaranya yaitu meningkatkan pendapatan nominal. Harga barang dan jasa naik sehingga margin laba bisa meningkat. Selain itu mendorong konsumsi dan investasi. Jika orang tahu harga akan naik, mereka lebih cepat belanja atau berinvestasi. Selain itu mengurangi beban utang real. Karena nilai uang menurun, beban utang masa lalu menjadi lebih ringan secara real. Pengaruh negatifnya yaitu ketidakpastian harga jangka panjang, bisa mengikis daya beli konsumen tetap atau fixed income. Kenaikan biaya produksi jika input naik lebih cepat dari output. Selanjutnya ada ekonomi politik pada inflasi. Inflasi juga berkaitan erat dengan politik ekonomi, misalnya pada kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah dapat menciptakan inflasi melalui defisit anggaran yang dibiayai dengan mencetak uang. Bank sentral berperan dalam mengendalikan inflasi melalui suku bunga dan kebijakan moneter. Dampak politik. Inflasi tinggi dapat menimbulkan ketidakpuasan publik, terutama kelas menengah dan bawah, yang menjadikan potensi instabilitas politik. Pemerintah yang gagal mengendalikan inflasi bisa kehilangan kepercayaan rakyat dan investor.
Kemudian yang terakhir ada pengaruh inflasi pada investasi. Inflasi mempengaruhi nilai real dari investasi serta persepsi investor terhadap risiko dan imbal hasil. Dampak negatifnya yaitu return real berkurang, yang menjadikan keuntungan nominal bisa tergerus inflasi. Selain itu ada ketidakpastian ekonomi. Investor cenderung menahan dana atau beralih ke aset aman. Selain itu, kenaikan suku bunga. Untuk melawan inflasi, Bank Sentral menaikkan suku bunga menjadi biaya modal naik. Dampak positifnya, beberapa sektor seperti properti, komoditas, saham tertentu bisa diuntungkan karena harga produk mereka naik. Selain itu, inflasi juga terkendali yang mendorong pertumbuhan ekonomi, prospek investasi membaik. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan, selebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.